ini Bang. Baik ya, penuntut umum sudah siap ya. Penasihat dari tim penuntut umum KPK untuk menyampaikan replik ya, tanggapan terhadap nota pembelaan yang sudah dibacakan oleh para terdakwa pada sidang hari Jumat yang lalu. Sudah siap repliknya, Pak? Baik ya, untuk teknisnya pembacaan karena ini bertiga, gimana mau dibacakan sekalian atau satu-satu? Saudara menanggapi? Yang mulia, kami mengusulkan seperti pada saat pembacaan tuntutan, Ya. sekaligus Komisi Pemberantasan Korupsi untuk keadilan, jawaban penuntut umum atas pembelaan terdakwa dan tim penasihat hukum dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 20 Pitsus TPK 2024 PN Jakarta Pusat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo. 1. Pendahuluan. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, sahabat media dan pengunjung sidang yang kami hormati pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, kami penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang secara bijak dan piawai memimpin jalannya persidangan. Kami telah diberikan kesempatan yang sepadan untuk membuktikan dakwaan kami, demikian juga sebaliknya kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya telah diberikan keleluasaan untuk bertanya sekaligus melakukan pembelaan atas setiap alat bukti yang kami ajukan dalam persidangan. Persidangan berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dan seringkali baru berakhir di malam hari. Namun demikian, persidangan tetap berjalan lancar dan hikmat. Hal ini semakin menunjukkan kualitas tersendiri dari Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kiranya tidak berlebihan kalau kami, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan, berikut anggota Majelis Hakim dalam perkara ini. Bahwa setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum maupun dari terdakwa secara pribadi, ternyata isinya bersifat pembenaran semata untuk lari dari tanggung jawab hukum. Hal tersebut dapat kami pahami, mengingat begitu berlimpahnya alat bukti yang penuntut umum hadirkan di persidangan. Sedangkan pembelaan dari terdakwa hanya bersumber dari keterangan terdakwa sendiri yang mempunyai hak untuk mengingkari dan keterangan dari keluarga terdakwa sendiri yang sudah pasti membela terdakwa meskipun salah. Izinkanlah dalam kesempatan ini penuntut umum menyampaikan pantun sebagai pembuka. Kota Kupang, kota Balikpapan, sungguh indah dan menawan. Katanya pejuang dan pahlawan, dengar tuntutan nangis sesenggukan. Drama pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dengan bahasa yang puitis dan wajah yang menangis tidaklah menghapus pidana yang didakwakan penuntut umum dan tidaklah membuat kita semua jadi lupa akan fakta persidangan yang terang benderang berisi perbuatan-perbuatan koruptif yang begitu merajalela yang dilakukan oleh terdakwa pada saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Tuntutan 12 tahun penjara rasanya sudah adil, dengan harapan dapat diterima oleh terdakwa dan terdakwa dapat bertaubat serta memperbaiki diri setelahnya. Namun justru terdakwa dan penasihat hukum meminta terdakwa dibebaskan dengan dalih perbuatan terdakwa adalah untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Apakah menyawer biduan itu yang dimaksud kepentingan dinas? Apakah biaya sunatan cucu terdakwa itu yang dimaksud kepentingan rakyat? Apakah skincare anak dan cucu terdakwa itu yang dimaksud kebutuhan rakyat? Apakah memberi uang untuk acara bacalek partai terdakwa itu kepentingan dinas?
Apakah pembelian tas dan jaket mewah istri dan anak terdakwa itu kebutuhan rakyat? Apakah renovasi rumah pribadi terdakwa itu kepentingan rakyat? Apakah uang tiket perjalanan keluarga terdakwa itu kebutuhan rakyat? Apakah membeli kado ulang tahun cucu terdakwa itu kepentingan dinas? Apakah pembelian jam tangan mewah terdakwa itu termasuk kebutuhan rakyat? Apakah pembayaran kartu kredit terdakwa itu yang dimaksud kegiatan dinas? Dan masih sangat banyak lagi yang tidak perlu kami sebutkan satu persatu karena telah rinci penuntut umum uraikan dalam surat tuntutan. Wahai terdakwa dan penasihat hukum, sekiranya masih ada setitik saja kejujuran dalam hati kalian, tunjukkanlah di persidangan yang mulia ini. Kejujuran itulah yang menjadi ciri setiap insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ataukah memang kalian sudah tidak memiliki lagi setitik pun kejujuran itu? Wallahu alam. Bahwa ketamakan terdakwa juga dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang meminta cucunya menjadi tenaga ahli di Biro Hukum Kementan RI. Meskipun pada saat itu cucu terdakwa baru lulus kuliah, tidak memiliki keahlian apalagi pengalaman. Terdakwa juga meminta untuk uang bulanan bagi istri terdakwa, kakak terdakwa, dan biduan yang seluruhnya hanya makan gaji buta tanpa bekerja. Bahwa penuntut umum tidak pernah sedikit pun berniat menghina atau mencari sensasi, karena yang disampaikan dalam persidangan seluruhnya adalah murni fakta. Apakah keliru jika fakta itu ditampilkan untuk mendapatkan kebenaran material dalam rangka membuktikan perilaku koruptif terdakwa? Sebab, kalaulah ada niat menghina atau mencari sensasi, tentulah penuntut umum akan menampilkan seluruh barang bukti, termasuk isi yang ada di dalam HP terdakwa yang telah disita dan di-cloning isinya. Penuntut umum bisa saja menampilkan seluruh isi chat yang ada dalam HP tersebut. Tapi penuntut umum dengan sabar dan sadar membatasi diri dengan tidak melakukannya. Oleh karena perkara ini yang saat ini disidangkan terhadap terdakwa adalah tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana perselingkuhan atau kesusilaan. Semua itu semata-mata untuk menghargai privasi dan hak asasi terdakwa. Bahwa penuntut umum juga tidak pernah sama sekali menyerang profesi dan pribadi penasihat hukum selama persidangan maupun dalam surat tuntutan. Namun, kami menyayangkan justru penasihat hukum terdakwa dalam persidangan maupun nota pembelaannya yang menyerang penuntut umum dengan menyebut penuntut umum menyebar fitnah dan membuat framing perkara ini. Sungguh, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang advokat yang profesional dan memegang teguh prinsip officium nobile. Kami penuntut umum mengetahui setiap detail profil penasihat hukum, tapi penuntut umum tidak perlu menampilkan dan menonjolkannya di persidangan, karena kami berusaha bertindak secara profesional dan proporsional. Hal yang tidak terkait tentulah mubazir untuk disampaikan. Namun, ingatlah kawan, jejak digital dan perkembangan teknologi akan dengan mudah memotret siapa kita, bagaimana perilaku kita di masa lalu, catatan hukum kita, dan semua yang ada dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Bahwa inkonsistensi nampak sejak awal nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum dan terdakwa sendiri. Di satu sisi, penasihat hukum mengakui dengan sadar adanya penerimaan uang dan fasilitas pembayaran yang diterima oleh terdakwa. Sehingga penasihat hukum meminta seharusnya pemberi juga diproses secara hukum dengan menggunakan pasal suap menyuap. Ada pemberi suap dan ada penerima suap. Bukan hanya terdakwa selaku penerima suap yang diproses. Namun pengakuan tersebut bertolak belakang dengan amar pembelaan yang meminta terdakwa untuk dibebaskan. Bagaimana mungkin bisa di satu sisi ada pengakuan penerimaan suap, tapi di sisi lain meminta penerima suap itu dibebaskan dari jerat hukum. Selain itu, penasihat hukum juga menjadi penyambung lidah dari keluarga yang menyatakan siap dan bersedia mengembalikan uang yang dinikmati oleh keluarga terdakwa. Yang mana hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengembalian sebagian uang dari hasil korupsi yang dinikmati keluarga terdakwa
sebagaimana telah terlampir dalam surat tuntutan. Namun anehnya, pada nota pembelaan penasihat hukum meminta agar uang yang sudah disetor keluarga ke rekening penampungan KPK itu dikembalikan lagi kepada keluarga terdakwa. Vide nota pledoi halaman 206. Agak lain memang penasihat hukum dan keluarga terdakwa ini, tapi begitulah faktanya. Bahwa melalui nota pledoi penasihat hukum terdakwa dan terdakwa juga kita dapat meyakini bahwa terdakwa bukanlah pejuang, apalagi pahlawan. Sebab pejuang mana yang melemparkan tanggung jawab kepada bawahannya pada saat ada masalah dan kesalahan? Dan pahlawan mana yang mengakui dirinya sendiri sebagai pahlawan? Dalam nota pembelaannya, terdakwa melempar tanggung jawab dan menyalahkan para bawahan terdakwa yang memberikan uang untuk kepentingan terdakwa dan keluarganya. Sementara dalam nota pledoi, bawahan terdakwa, yaitu Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta, juga melempar tanggung jawab kepada terdakwa selaku atasan yang memberi perintah. Saling lempar tanggung jawab adalah hal yang lumrah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, rasanya sangat tepat untuk melakukan proses hukum secara bersama-sama kepada terdakwa, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta, karena memang mereka melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Tanpa peran masing-masing pelaku, belum tentu tindak pidana ini dapat terwujud. Bahwa dalam nota pledoinya, penasihat hukum dan terdakwa sama sekali tidak dapat membahas, apalagi membantah barang bukti elektronik berupa percakapan-percakapan terdakwa yang berisi pemaksaan dan permintaan uang kepada para pejabat di Kementan RI, sebagaimana yang telah disampaikan penuntut umum dalam persidangan dan juga dalam surat tuntutan. Ya, sekali lagi kami memakluminya, sebab barang bukti elektronik tersebut adalah bukti yang otentik yang tidak dapat disangkali. Apalagi barang bukti tersebut juga sudah dibenarkan oleh seluruh saksi di persidangan. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, sahabat media dan pengunjung sidang yang kami hormati pula. Perjalanan persidangan ini berlangsung dalam waktu yang lama, bukan hanya karena terdakwa melalui penasihat hukumnya memperjuangkan hak-haknya, namun juga harus mendengarkan kebiasaan-kebiasaan dan rahasia umum, yaitu perbuatan terdakwa meminta-minta uang secara paksa kepada bawahannya, yang kemudian dibungkus dan dipermak dengan bahasa operasional pimpinan dan dinas, padahal sebenarnya untuk kepentingan terdakwa dan keluarganya. Terdakwa di persidangan mengaku menjadi menteri yang berjasa dan berprestasi, khususnya dalam menjaga kelangsungan hidup 200 juta lebih rakyat Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Namun menjadi ironi, ketika terdakwa memanfaatkan jabatan yang ada padanya tersebut untuk mengeruk keuntungan bagi diri dan keluarganya. Di persidangan telah disaksikan keterangan saksi-saksi dan juga bukti elektronik berupa percakapan chat WhatsApp mengenai bagaimana para pegawai Kementan RI mengeluh dan dalam keadaan terpaksa karena sering dimintai uang dan melakukan pembayaran kebutuhan terdakwa. Namun, terdakwa tetap memaksa meminta uang dan dibayari kebutuhan pribadi dan keluarganya tersebut. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan white collar crime yang salah satu cirinya adalah dilakukan dengan cara tersembunyi, menyamarkan perbuatan atau hasil kejahatannya, sehingga apa yang dilakukan pelaku atau hasil yang didapatkan seolah-olah merupakan perbuatan dan atau hasil yang sah dan legal. Namun, tidak demikian perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini. Justru dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, hingga sudah menjadi rahasia umum di lingkungan Kementan RI pada saat itu. Dalam persidangan dan juga melalui media, dalam rangka mencapai keadilan, penasihat hukum dan terdakwa menyatakan akan membuka secara jelas seluruh aliran uang korupsi Kementan, termasuk yang diduga mengalir hingga ke pimpinan partai tertentu. Aliran uang Kementan yang dikatakan menjadi greenhouse di Kepulauan Seribu milik partai tertentu. Namun, pernyataan tersebut tidaklah lebih hanya gertak sambal dan pepesan kosong yang biasa disampaikan di pasar-pasar rakyat. Sebab, di dalam nota pledoi penasihat hukum dan terdakwa tidak menyampaikan sama sekali aliran uang yang dimaksud seperti yang sudah diutarakan sebelumnya. Bak menjilat ludah sendiri
dalam nota pledoi justru berterima kasih, memuji, dan bahkan mendoakan pimpinan partai dimaksud. Agak lain juga ini memang, tapi begitulah faktanya. Pada prinsipnya, hal pokok yang menjadi materi pembelaan telah kami prediksi dan kami telah memberikan argumentasi hukumnya dalam surat tuntutan. Selanjutnya, penuntut umum akan mengajukan jawaban atas pokok-pokok pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang merupakan satu kesatuan dengan segala argumentasi yang telah diberikan dalam surat tuntutan. 2 ayat 1, huruf B dan C Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP yang menerangkan, dianggap dibacakan. Atas dasar hak yang diberikan oleh undang-undang tersebut, maka perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atau tanggapan atas pembelaan pledoi yang telah disampaikan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo maupun tim penasihat hukum terdakwa. Yang mulia Majelis Hakim, mengakhiri pendahuluan replik ini, izinkanlah kami kembali menutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, jangan lupa selfie di bandara Sepinggan. Janganlah mengaku pahlawan jikalau engkau masih suka biduan. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang, jangan lupa membeli udang. Janganlah mengaku seorang pejuang jikalau ternyata engkau seorang ... silahkan diisi sendiri. 2. Jawaban terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya. Majelis Hakim yang mulia, saudara terdakwa serta tim penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, dengan memperhatikan materi pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya akan kami bagi dua sebagai berikut. A. Replik atas pledoi pribadi terdakwa. 1. Terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya merasa selama pemeriksaan dirinya di persidangan telah di-framing oleh media sebagai koruptor dan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tidak mengakui melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pasal 12 huruf E dengan alasan 1. Fitnahan saksi-saksi dari pegawai Kementan antara lain Panji Haryanto, ajudan terdakwa. 2. Kreativitas bawahan untuk melayani kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. 3. Keterangan saksi-saksi di persidangan hanya sebagai asas testimonium di audito dari saksi antara lain Momon Rusmono, Kasdi Subagiono, dan para dirjen eselon 1 lainnya dan menampilkan potongan video rekaman sidang dari keterangan saksi Abdul Hafid. Tanggapan penuntut umum, bahwa dalil atau alasan tersebut tidak dapat diterima dan hanyalah pembelaan diri saja karena bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan dan alat bukti yaitu 1. Bahwa keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan berdasarkan para saksi yang terdiri dari pejabat dan staf pegawai Kementan RI, mulai dari Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, dan staf, yang semuanya bersesuaian menjelaskan dan mengetahui sejak terdakwa Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian pada tanggal 23 Oktober 2019, terdapat perintah dan arahan untuk memenuhi secara langsung maupun tidak langsung melalui orang kepercayaan terdakwa Syahrul Yassin Limpo, yaitu Imam Mujahidin Fahmid, staf khusus Menteri, Muhammad Hatta, Direktur Pupuk, dan Kasdi Subagiono, Dirjen Perkebunan tahun 2020 dan sebagai Sekjen sejak tahun 2021, serta Panji Haryanto, ajudan Menteri. 2. Keterangan saksi Kasdi Subagiono dan Panji Haryanto pernah mendengar perintah secara langsung dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan melalui Imam Mujahidin Fahmid, serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya para pejabat eselon 1 dan jajaran di bawahnya yang berjumlah lebih dari 60 orang dengan cara berjenjang mengetahui dan mendengar perintah dan arahan untuk memenuhi kebutuhan uang operasional atau non-budgeter untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya sebagaimana keterangan saksi Kasdi Subagiono, yaitu secara umum Menteri menyampaikan, Pak Sekjen ini ada kebutuhan untuk kunker, kebutuhan operasional Menteri, dan juga untuk keluarga. Mohon dibicarakan dengan eselon 1. Dan Kasdi juga sering memperoleh perintah secara langsung maupun tidak langsung dari Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian RI untuk mengumpulkan sejumlah uang dari masing-masing eselon 1 Kementerian Pertanian RI terkait untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan, kunjungan kerja maupun kepentingan keluarganya. Seingat saya, jika ada kepentingan mendesak dari Syahrul Yassin Limpo, saya dipanggil ke ruangan kerja yang bersangkutan dan di rumah dinas Menteri Pertanian di Widya Chandra
baik sendiri maupun bersama Muhammad Hatta, Prof. Imam Mujahidin, dan beberapa eselon 1, sebagaimana keterangan Kasdi Subagiono. 3. Untuk menindaklanjuti arahan terdakwa Syahrul Yassin Limpo pada sekitar awal tahun 2020, saat Sekjen masih dijabat oleh Muhammad Rusmaono, terdakwa Syahrul Yassin Limpo menugaskan Imam Mujahidin Fahmid untuk membicarakan kebutuhan uang operasional menteri yang tidak ada anggarannya di Kementan RI. Sehingga kemudian Imam Mujahidin Fahmid menemui Muhammad Rusmono dan Maman Suherman, Kepala Biro Umum, untuk dapat menyediakan uang dana operasional menteri tersebut. Walaupun sebenarnya terdakwa Syahrul Yassin Limpo sudah mempunyai dana operasional menteri sebesar 100 juta rupiah setiap bulannya. Anggaran rumah tangga menteri di Satker Biro Umum dalam mendukung kebutuhan operasional tugas dan fungsi seorang menteri. Selanjutnya pada saat Kasdi Subagiono menjabat sebagai Sekjen, maka sebagian besar peran Imam Mujahidin Fahmid dilaksanakan oleh Kasdi Subagiono selaku Sekjen yang mempunyai kewenangan dan akses mengetahui besaran anggaran pada masing-masing eselon 1. Sehingga atas permintaan kebutuhan uang untuk kepentingan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya yang jumlahnya besar dan tidak ada anggaran resminya atau non-budgeter tersebut, disampaikan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya melalui Muhammad Hatta dan Panji Haryanto. 4. Bahwa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan dan surat tuntutannya telah mendasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 184 KUHP, yakni bersumber dari keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di depan persidangan, di bawah sumpah, dan petunjuk berupa barang bukti elektronik, komunikasi berupa chat WA antara terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, yang juga didukung dengan adanya barang bukti handphone milik terdakwa Yassin Limpo yang telah disita. Chat WhatsApp sebagaimana terlampir dianggap dibacakan. 5. Semua saksi-saksi yang telah dihadirkan penuntut umum di depan persidangan memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Keterangannya satu sama lain saling memiliki kesesuaian, sehingga telah sejalan pula dengan ketentuan pasal 185 KUHP, bahwa dalam pasal 185 ayat 4 KUHP bahkan dijelaskan, keterangan beberapa saksi-saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Oleh karena itu, fakta hukum ini memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagaimana telah diuraikan lengkap dalam bab 4 fakta hukum dan bab 5 analisa yuridis surat tuntutan. 6. Terkait potongan video rekaman saksi pemeriksaan saksi atas nama Abdul Hafid, Kepala Rumah Tangga pada Biro Umum, yang ditampilkan di persidangan dan menjelaskan tidak secara langsung mendengar dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo, akan tetapi mengetahui secara berjenjang adanya permintaan uang operasional kebutuhan non-budgeter yang tidak ada dan bisa dianggarkan dalam DIPA Kementan melalui atasan langsung yaitu saksi Maman Suherman, Kepala Biro Umum tahun 2020, dan Ahmad Musafak, Kepala Biro Umum tahun 2021 sampai 2022. Sehingga video rekaman saksi tersebut hanya digunakan untuk mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya, atau dengan istilah terdakwa Syahrul Yassin Limpo sendiri sebagai adanya suatu framing. 7. Fakta hukum dari keterangan saksi Imam Mujahidin Fahmid dan Maman Suherman yang menjelaskan pernah menyerahkan uang sebesar 200 juta rupiah secara langsung kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang bersesuaian dengan keterangan barang bukti chat WA antara Imam Mujahidin Fahmid dan Maman Suherman serta terdakwa Syahrul Yassin Limpo tidak membantah keterangan saksi tersebut. Bahkan terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengakui pernah menerima uang 200 juta rupiah dari Imam Mujahidin Fahmid, akan tetapi digunakan bukan untuk kepentingan pribadi terdakwa Syahrul Yassin Limpo berdasar keterangan terdakwa sendiri. Bukti chat terlampir dianggap dibacakan. Dengan demikian, dalil-dalil atau alasan terdakwa tersebut tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak atau tidak-tidaknya dikesampingkan. 2. Bahwa terdakwa berdalih tidak pernah meminta 20% anggaran Kementan RI. Terdakwa berdalih tidak pernah meminta anggaran 20% sebab jika terdakwa meminta 20% dari anggaran Kementan RI yang setiap tahunnya berkisar sekitar 15 triliun rupiah, maka terdakwa seharusnya sudah kaya raya. Namun kenyataannya terdakwa hanya tinggal di rumah BTN di Makassar yang masih kebanjiran. Tanggapan penuntut umum, bahwa dalih terdakwa tersebut bertentangan dengan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi Panji Haryanto
yang bersesuaian dengan keterangan saksi Momon Rusmono, Kasdi Subagiono, Imam Mujahidin Fahmid, yang pada pokoknya terdakwa meminta jatah 20% anggaran Kementan RI yang dibungkus dalam bentuk program. Diskresi 20% anggaran tersebut memberi kewenangan kepada terdakwa untuk menggunakan secara bebas, sesuka hati terdakwa tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Padahal Menteri bukanlah pelaksana teknis, semestinya penggunaan anggaran diserahkan penuh kepada masing-masing dirjen teknis yang lebih memahami kebutuhan di lapangan dan penggunaan anggarannya. Dalam persidangan, keterangan saksi Panji Haryanto yang mendengar terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengatakan kepada Kasdi Subagiono, Muhammad Hatta, dan Prof. Imam Mujahidin Fahmid agar mengkoordinasikan pemotongan anggaran 20% tersebut dengan eselon 1 Kementan RI yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, yaitu saksi Momon Rusmono, Maman Suherman, Imam Mujahidin Fahmid, Ali Jamil Harahap, Prihasto Stianto, Nasrullah, Andi Nur Alam Syah, Fajri Jufri, Dedi Nur Samsi, dan Kasdi Subagiono. Potongan berupa dana sharing masing-masing eselon 1 tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan kebutuhan operasional terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya, yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti, antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi, serta transfer uang pembayar kebutuhan Menteri dan keluarganya. Selanjutnya, keterangan Syahrul Yassin Limpo juga mengakui adanya kebijakan atau diskresi 20% dari anggaran Kementan RI untuk program yang sesuai perintah terdakwa Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri kepada para pejabat eselon 1 Kementan RI. Akan istilah 20% untuk program Kementan ini hanyalah sebagai kedok atau modus dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo dalam meminta jatah atau bagian untuk kepentingan biaya operasional terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya, sebagaimana bersesuaian dengan barang bukti elektronik komunikasi chat WA di bawah ini terlampir dianggap dibacakan. Bahwa penasihat hukum dan terdakwa tidak mampu memahami kata meminta yang ada dalam surat dakwaan. Kata meminta tersebut bukan berarti terdakwa pasti mendapatkan 20%. Oleh karena memang tidak ada anggaran yang diperuntukkan khusus bagi terdakwa. Dalam pelaksanaannya, sebagaimana fakta persidangan, para pejabat Kementan RI terpaksa harus memenuhi permintaan-permintaan terdakwa yang tidak dapat ditolak, sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan telah diuraikan lebih lengkap di dalam surat tuntutan. Sedangkan permintaan 20% dari anggaran Kementan RI adalah permintaan terdakwa yang tidak logis dan tidak mungkin untuk dipenuhi oleh para pejabat Kementan RI. Selain itu, dalih terdakwa yang menyebut bahwa terdakwa tidak memiliki harta banyak dan hanya punya rumah BTN di Makassar adalah bertentangan dengan barang bukti, hasil penggeledahan dan penyitaan uang dan aset terdakwa sebagai berikut. A. Uang puluhan miliar yang disita dari hasil penggeledahan di rumah dinas terdakwa Jalan Widya Chandra. B. Rumah mewah terdakwa di daerah Limo yang telah disita KPK. C. Rumah mewah terdakwa di daerah Panakukang, Makassar yang telah disita oleh KPK. D. Mobil Alphard atau Velfire yang telah diserahkan dan disita oleh KPK. E. Mobil Mercy Sprinter yang telah disita KPK. F. Uang miliaran rupiah di rekening terdakwa yang telah diblokir KPK. G. Membayar jasa PH Febri Diansah dan kawan-kawan sebesar 3,1 miliar rupiah. Dan masih banyak lagi aset-aset terdakwa lainnya, baik yang disimpan maupun yang disembunyikan terdakwa, yang masih didalami di dalam tindak pidana pencucian uang, seperti diduga hotel dan lainnya yang hingga saat ini masih dalam penyidikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa. Dengan demikian, dalih terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan. 3. Bahwa terdakwa berdalih keterangan saksi yang dihadirkan di sidang adalah testimonium di audito dan hanya satu saksi yang menerangkan, sehingga berlaku asas unus testis nullus testis. Terdakwa berdalih para saksi tidak pernah mendengar langsung perintah terdakwa untuk meminta uang maupun mengumpulkan uang sharing eselon. Tanggapan penuntut umum bahwa bertentangan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang mendengar secara langsung perintah permintaan uang terdakwa dan keluarga terdakwa, yaitu saksi Panji Haryanto, Kasdi Subagiono, Rininta Oktarini, Imam Mujahidin Fahmid, dan Muhammad Hatta. Para saksi tersebut pernah mendengar langsung dari terdakwa untuk meminta uang maupun melakukan pembayaran kebutuhan terdakwa dan keluarga terdakwa.
bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para saksi pejabat eselon 1 Kementan RI dan jajaran di bawahnya yang menerangkan seringkali diminta secara paksa untuk memenuhi permintaan terdakwa dan keluarganya. Bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan alat bukti elektronik berupa chat WA maupun barang bukti yang sudah ditunjukkan di persidangan, yang merupakan alat bukti yang berdiri sendiri sebagai alat bukti yang sah, yaitu sebagai petunjuk yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, pasal 185 ayat 3 KUHP juga mengatur sebagai berikut. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Sehingga dapat disimpulkan, keterangan para saksi tersebut bukanlah saksi testimonium de audito, melainkan para saksi fakta yang memenuhi kualitas pembuktian sebagaimana diatur di dalam KUHP dan bersesuaian dengan alat bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, dalil terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan. 4. Bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo berdalih tidak pernah memaksa para pejabat eselon 1 Kementan dan jajaran di bawahnya untuk patuh dan loyal atas perintah dan permintaan memenuhi kebutuhan terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya dengan ancaman adanya pemindahan jabatan Kementan atau dinonjobkan karena bukan kewenangan terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Sebab ada ketentuan di bawah kendali Kasdi Subagiono selaku sekjen serta terdakwa tidak ada mens rea atau niat jahat terdakwa Syahrul Yassin Limpo karena bukan ide dan perintah Syahrul Yassin Limpo dan tidak pernah menagih secara langsung. Tanggapan penuntut umum bahwa dalil atau alasan tersebut tidak dapat diterima dan sepatut ditolak karena bertentangan dengan fakta hukum dalam persidangan dan alat bukti, yaitu 1. Para pejabat di lingkungan Kementan memahami bahwa Imam Mujahidin Fahmi adalah orang kepercayaan sekaligus kepanjangan tangan dari atau representasi dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Karena berdasarkan keterangan saksi Imam Mujahidin Fahmi, Muhammad Hatta, dan terdakwa Syahrul Yassin Limpo sudah lama saling mengenal. Pada saat terdakwa Syahrul Limpo masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008 sampai dengan 2018 dan diangkat sebagai tenaga ahli pertanian di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada saat setelah Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai menteri, terdakwa Syahrul Yassin Limpo pada sekira bulan Februari 2020 menjadikan Imam Mujahidin Fahmi sebagai tenaga ahli Menteri Pertanian. Selanjutnya, pada bulan April tahun 2020, terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengangkat Imam Mujahidin Fahmi sebagai staf khusus Menteri Pertanian. 2. Keterangan Kasdi Subagiono yang menjelaskan bahwa proses saksi menjadi sekjen di bulan Mei 2021 melalui prosedur job fit karena hanya mutasi. Yang mengusulkan saksi menjadi sekjen adalah menteri. Menurut informasi dari Imam Mujahidin Fahmi, saksi tidak konfirmasi ke menteri apakah benar yang mengusulkan saksi menjadi sekjen adalah menteri, karena saksi percaya Imam Mujahidin Fahmi adalah representasi dari Pak Menteri. Pada saat sekjen ngomong, Prof. Imam yang selalu mengingatkan eselon 1 yang belum atau terlambat mengumpulan uang sharing, sedangkan di zaman saksi menjadi sekjen, ulangi di zaman saksi Kasdi Subagiono menjadi sekjen, saksi yang mengingatkan eselon 1, karena pada saat sekjen Momon Rusmono, memang masih ada posisi Imam Mujahidin Fahmi yang lebih aktif dibanding dengan Momon Rusmono. Kemudian pada saat saksi Kasdi Subagiono menjadi sekjen, Imam Mujahidin Fahmi melepaskan tugas-tugas untuk menagih dan mengingatkan eselon 1 yang belum menyetor uang sharing eselon. Penyampaian kesaksi oleh Imam Mujahidin Fahmi adalah, Pak Sekjen, itu yang ada belum memenuhi, tolong disampaikan itu. Saksi mengetahui Prof. Imam Mujahidin Fahmi merupakan orang kepercayaan menteri untuk urusan SDM dan jabatan di Kementan RI. 3. Pada saat sekjen masih dijabat oleh Momon Rusmono, terdakwa Syahrul Yassin Limpo menugaskan Imam Mujahidin Fahmi untuk menagih dan menerima uang dari masing-masing eselon 1 Kementan RI, termasuk terdakwa Kasdi Subagiono saat itu masih menjabat sebagai Dirjen Perkebunan, yang telah dikumpulkan oleh Kepala Biro Umum Maman Suherman, dan selanjutnya uang tersebut diserahkan Imam Mujahidin Fahmi kepada Syahrul Yassin Limpo. Selanjutnya pada saat terdakwa Kasdi Subagiono, selanjutnya pada saat saksi Kasdi Subagiono menjabat sebagai sekjen, maka sebagian besar peran Imam Mujahidin Fahmi dilaksanakan oleh saksi Kasdi Subagiono selaku sekjen yang mempunyai kewenangan dan akses mengetahui besaran anggaran pada masing-masing eselon 1 Kementan RI, sehingga atas permintaan kebutuhan uang untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya
yang jumlahnya besar dan tidak ada anggaran resminya atau non-budgeter, terlihat jelas adanya niat dari saksi Kasdi Subagiono bersama-sama Syahrul Yassin Limpo dan Imam Mujahidin untuk menguntungkan diri Syahrul Yassin Limpo, keluarga, dan kroninya. Dengan demikian alasan terdakwa tersebut tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan. 5. Bahwa terdakwa berdalih seharusnya diproses lebih dahulu melalui hukum administrasi di PT UN sebelum diajukan dalam proses pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tanggapan penuntut umum. Bahwa pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tersebut berada pada ranah hukum administrasi negara yang tidak mengikat dalam hukum pidana. Dalam ketentuan hukum pidana tidak ada larangan maupun kewajiban untuk melakukan proses hukum administrasi lebih dahulu sebelum dilakukan proses hukum pidana. Dalam praktek peradilan yang sudah berlaku umum, semua tindak pidana korupsi yang diproses secara hukum pidana tanpa dilakukan proses administrasi melalui PT UN lebih dahulu. Selain itu, M. Irsan Arif, SH.MH dalam bukunya Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi), penerbit Mekar Cipta Lestari, Jakarta, cetakan Mei 2022, pada halaman 6-7 memberikan contoh berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 377K, Pitsus 2018, tanggal 2 Oktober 2018 yang berpendapat menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah adalah ketentuan administrasi, namun sifat melawan hukum yang ada dalam ketentuan tersebut dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum dalam perspektif pidana sepanjang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi keseluruhan unsur pasal tindak pidana korupsi dan oleh karenanya terdakwa bertanggung jawab secara pidana. Terlebih, pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak perlu adanya perhitungan kerugian keuangan negara sehingga tidak perlu menunggu proses administrasi selesai terlebih dahulu. Dalil terdakwa ini tidak lebih dari sekedar upaya dari terdakwa untuk lari dari tanggung jawab pidana semata. Dengan demikian, dalil terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan. Dilanjutkan rekan kami yang mulia. Penasihat hukum terdakwa tentang dakwaan dalam berkas perkara kabur dan menonjolkan aspek dramatisasi. Video halaman 24-33 nota pembelaan, yaitu 1. Dramatisasi jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa merekrut dan menempatkan beberapa orang kepercayaannya untuk menduduki jabatan tertentu di Kementan. 2. Perintah terdakwa terkait pengumpulan uang patungan atau sharing dari para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan yang akan digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi terdakwa dan keluarga terdakwa tidak terbukti. 3. Asumsi dan fitnah yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa menyampaikan adanya jatah 20% dari anggaran di Kementan RI. 4. Dakwaan jaksa penuntut umum yang keliru dan mengada-ngada terkait terdakwa menyampaikan kepada jajaran di bawah terdakwa bahwa apabila para pejabat eselon 1 tidak dapat memenuhi permintaan terdakwa tersebut, maka jabatan dalam bahaya dan dapat dipindah tugaskan atau dinonjobkan oleh terdakwa. 5. Dramatisasi momen Rosmono yang dituduhkan di jalan pada saat kunjungan kerja ke Pandeglang. 6. Dramatisasi dan fitnah tentang keterangan saksi Puguh Hari Prabowo yang menyatakan bahwa terdakwa pergi ke Brazil dalam rangka nonton Piala Dunia. Tanggapan penuntut umum. Dalil atau materi pembelaan ini adalah tidak benar dan sekedar pembelaan diri saja dengan mengatakan sebagai dramatisasi. Penuntut umum karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, ahli petunjuk berupa barang bukti elektronik dan didukung oleh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, antara lain berupa dokumen, catatan pengumpulan dana sharing dan penggunaan uang untuk operasional terdakwa Syahrul Yassin Limpo beserta keluarganya untuk kepentingan Partai Nasdem dan Garnita, bukti store, kwitansi terima uang, tagihan pembayaran uang dari Maktu dan Switatur serta slip transfer uang. Dalam kenyataannya, justru sebaliknya tim penasihat hukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang melakukan dramatisasi dalam membela kliennya dengan menyampaikan dalam persidangan, yaitu setelah pembacaan surat tuntutan, maka tim penasihat hukum terdakwa Syahrul Yassin Limpo mengatakan supaya KPK tidak tebang pilih, hanya terdakwa Syahrul Yassin Limpo bersama dengan Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta saja yang dijadikan terdakwa, karena juga ada peristiwa atau pelanggaran hukum lainnya di Kementan, antara lain berupa pelanggaran izin impor di Kementan, penggunaan dana Kementan untuk membiayai pembangunan greenhouse partai tertentu yang dijanjikan akan disampaikan tim penasihat hukum terdakwa
Syahrul Yassin Limpo dalam nota pembelaan. Akan tetapi janji ini tidak ada disampaikan dalam pembacaan nota pembelaan pribadi terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Ternyata hanyalah jadi manis sekedar hanya lupa emosi atas tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum atas diri terdakwa Syahrul Yassin Limpo, sehingga menjadi tanda tanya besar apakah ada apa gerangan kejadian sebenarnya, karena janji mengungkapkan tuntas pelanggaran hukum lainnya di Kementan yang diucapkan di dalam persidangan dan juga disampaikan kepada pers atau media cetak dan online tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan tim penasihat hukum terdakwa. Padahal masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dan dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan demikian, dalil penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan. 2. Terdakwa berdalil tidak pernah menerima 20% anggaran Kementan RI. Terdakwa berdalil tidak pernah menerima anggaran 20% dari Kementan RI itu untuk kepentingan terdakwa dan keluarga terdakwa. Tanggapan penuntut umum bahwa dalih terdakwa tersebut bertentangan dengan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Panji Haryanto yang bersesuaian dengan keterangan Moman Rusmono, Kasdi Subagiono, Prihasto Setianto, Nasrullah, Andi Nur Alam Shah, Fajri Jufri, Dedi, dan Suwandi. Ya, pada pokoknya menerangkan terdakwa pernah meminta jatah 20% anggaran pada Kementan yang dibungkus dalam bentuk program dan diskresi 20% anggaran tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk menggunakan secara bebas sesuka hati tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas. Padahal Menteri bukanlah pelaksana teknis, semestinya sebagaimana penggunaan anggaran diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing dirjen teknis yang lebih memahami kebutuhan di lapangan dan penggunaan anggaran. Keterangan saya tersebut juga bersesuaian dengan alat bukti elektronik berupa chat WA antara terdakwa dengan Imam Mujahidin Fahmi yang membahas pemberitaan 20% untuk modus kebijakan dalam bentuk program. Sebagaimana screenshot chat WhatsApp di bawah ini tertampil sebagaimana dalam replik. Dianggap telah dibacakan bahwa penasihat hukum terdakwa dan terdakwa tidak mampu memahami kata meminta yang ada dalam surat dakwaan. Yang meminta yang berarti bukanlah berarti terdakwa pasti mendapatkan 20%, karena tidak ada anggaran yang khusus untuk terdakwa dalam pelaksanaannya. Sebagaimana fakta persidangan, para pejabat di Kementan terpaksa harus memenuhi permintaan terdakwa tersebut. Dia tidak dapat ditolak sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan telah diuraikan dalam surat tuntutan juga. Sedangkan permintaan 20% dari anggaran Kementan RI ada permintaan terdakwa yang tidak logis dan tidak mungkin dipenuhi oleh para pejabat Kementan. Selain itu, dari terdakwa menyebutkan bahwa terdakwa tidak memiliki harta banyak, hanya punya harta berupa rumah di PTN di Makassar adalah bertanggung dengan barang bukti hasil penggeledahan penyitaan uang aset sebagai berikut. 8 hal tadi sudah kami dibacakan dalam poin A sampai dengan poin G. Dan beberapa aset lainnya yang masih disimpan dan disembunyikan terdakwa sebagaimana dalam tahap penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang atas nama terdakwa. Dengan demikian, dalil terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan. 3. Bahwa penuntut umum keliru dalam menerapkan pasal surat dakwaan. Bahwa penasihat hukum terdakwa berdalih seharusnya pasal yang diterapkan adalah pasal 12 huruf A dan harusnya bukan hanya terdakwa sebagai penerima suap yang diproses hukum, tapi pemberi suap itu para pegawai Kementan juga seharusnya diproses secara hukum. Tanggapan penuntut umum. Pertama-tama kami mengapresiasi karena penasihat hukum akhirnya sadar mengakui bahwa terdakwa Syahrul Yassin Limpo memang menerima sejumlah uang dengan fasilitas pembayaran kebutuhan pribadi dan keluarga terdakwa dari pejabat atau pegawai Kementan RI sebagaimana surat dakwaan penuntut umum. Bahwa selanjutnya pendapat penasihat hukum terdakwa tersebut mengenai kekeliruan penerapan pasal yang berakibat obskurir merupakan pengulangan keberatan yang telah terdakwa ajukan berdasarkan mengajukan eksepsi dan telah ditolak oleh majelis hakim dalam putusan setelahnya. Bahwa penerapan pasal dalam surat dakwaan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum sebagaimana asas dominus litis yang juga telah diatur dalam dasar hukum itu pasal 141 KUHP. Itu penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara atau membuat dalam satu surat dakwaan apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal A. Beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dengan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan untuk penggabungan. Selanjutnya sebagaimana huruf C dianggap telah dibacakan. Usaha terdakwa yang diracun Datita selaku ketua Garnita yang melaksanakan distribusi penyaluran sembako sebenarnya tidak terpilih sebagai anggota DPR RI, namun kemudian akhirnya diangkat sebagai anggota DPR RI atas usul Partai Nasdem melalui PAW atau pergantian antar waktu. Bahwa seharusnya jika ingin memberikan sumbangan sembako menggunakan anggaran Kementan, maka seharusnya tidak dibungkus dengan atribut atau penyaluran melalui Partai Nasdem dan Garnita yang seolah-olah masyarakat terima bantuan sembako melihat pemberian sumbangan tersebut
berasal dari Partai Nasdem dan Garnita. Sungguh suatu perilaku yang licik yang dilakukan oleh terdakwa dan Indira Condacita anak terdakwa. Dapat dibayangkan untuk hal pemberian sumbangan kurban dan pemberian uang kepada pondok pesantren dan pemuka agama saja terdakwa menggunakan uang sharing aslon apalagi untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian dalih penasihat hukum tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atau disampingkan. 8 bahwa penasihat hukum terdakwa berdalih keterangan Panji Haryanto tidak dapat dipercaya karena bertentangan dengan keterangan saksi lainnya. Tanggapan penuntut umum bahwa penasihat hukum membandingkan keterangan saksi Panji Haryanto dengan keterangan Ali Andri dan Ubaidah Nabhan yang merupakan orang-orang kepercayaan dari terdakwa dan keluarganya. Perbandingan tersebut dilakukan dalam rangka mencari pembenaran justru keterangan Ali Andri dan Ubaidah Nabhan yang diragukan oleh karena Ali Andri dan Ubaidah Nabhan adalah orang-orang kepercayaan dari terdakwa dan keluarga terdakwa yang mendapat gaji dan upah oleh terdakwa dengan cara menjadikan terdakwa yang diupah oleh terdakwa dengan cara menjadikannya sebagai tenaga honorer di Kementerian Pertanian atas perintah terdakwa. Sehingga sudah tentu keterangan dari Ali Andri dan Ubaidah Nabhan sebagian besar menguntungkan terdakwa. Sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHP yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi. Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu. D. Cara hidup dan kesulitan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Sedangkan untuk perbuatan yang dilakukan oleh Ali Andri dan Ubaidah Nabhan yang pada awalnya mengaku tidak pernah menerima uang ataupun meminta dilakukan pembayaran kebutuhan terdakwa dan keluarganya pada awal tahap penyidikan. Akan tetapi setelah ditemukannya barang bukti berupa kwitansi slip setoran transfer uang ke rekening Ali Andri dan Ubaidah Nabhan dan setelah ditunjukkan bukti transaksi uang tersebut barulah dibenarkan dan diakui oleh Ali Andri dan Ubaidah Nabhan dalam persidangan. Hal tersebut menjadi petunjuk bahwa Ali Andri dan Ubaidah Nabhan tidak jujur dalam memberikan keterangan. Keterangan Panji Haryanto ada keterangan yang dapat dipercaya karena tidak berdiri sendiri, melainkan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya yang sudah diuraikan dalam surat tuntutan. Selain itu juga didukung dengan alat bukti elektronik dan juga bukti transaksi keuangan berupa transfer yang telah ditunjukkan di persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHP yang menjelaskan keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dengan demikian dalih penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan. 9 bahwa penasihat hukum berdalih pemberian uang oleh pejabat Kementan RI bukan merupakan paksaan yang melawan hukum, melainkan dilatar belakangi kepentingan para pemberi uang untuk mempertahankan jabatannya. Tanggapan penuntut umum bahwa sekali lagi kami berterima kasih karena penasihat hukum juga kembali mengakui secara sadar bahwa terdakwa memang menerima pemberian uang dan fasilitas pembayaran kebutuhan terdakwa dan keluarganya dari para pejabat Kementan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Bahwa penasihat hukum mencoba mencari dalih untuk pembenaran karena penasihat hukum sebenarnya sudah mengetahui begitu berlimpahnya alat bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam persidangan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Bahwa dalih yang disampaikan oleh penasihat hukum hanyalah cara untuk membuat terdakwa lari dari tanggung jawab dan melimpahkan kesalahan kepada para bawahannya terdakwa di Kementan. Bahwa perbedaan antara perbuatan suap menyuap sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf A dengan perbuatan pemerasan dalam jabatan sebagaimana pasal 12 huruf E. Ada koreksi tertulis aja. Sebagaimana yang telah kami uraikan dalam unsur analisa yuridis bahwa pada pokoknya pasal 12 huruf E berinisiatif untuk memberi uang maupun pembayaran berasal dari pejabat atau pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam hal ini adalah terdakwa selaku Menteri Pertanian, bukan inisiatif dari pemberi uang dalam hal ini pejabat Kementerian Pertanian. Bahwa dalam persidangan telah terbukti para pejabat eselon 1 Kementan RI beserta jajaran di bawahnya tidak pernah berinisiatif memberikan uang maupun pembayaran kebutuhan terdakwa dan keluarganya. Pemberian tersebut dilakukan secara terpaksa karena adanya perintah dari terdakwa untuk memenuhi permintaan terdakwa dan keluarganya. Apabila para pejabat Kementan tidak memberikan uang, maka jabatannya terancam akan dicopot atau setidaknya dimutasi. Bahkan jika tidak ada perintah permintaan dari terdakwa, maka para pejabat Kementan tidak akan memberikan. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan para saksi pejabat Kementan yang menerangkan peristiwa ini hanyalah terjadi pada masa terdakwa menjadi Menteri Pertanian, sedangkan pada masa Menteri sebelumnya tidak pernah ada permintaan serupa, sehingga tidak ada pemberian uang secara terpaksa dari para pejabat Kementerian Pertanian RI kepada Menteri sebelum terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut tidak ada meeting of men atau kesepakatan kehendak untuk memberikan
untuk menerima dan memberikan uang sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal suap menyuap pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal 12 huruf A pemberian uang yang bermana uang haruslah terjadi secara sukarela karena berdua pihak telah sepakat. Sedangkan dalam pasal 12 huruf E pemberian uang dilakukan dalam terpaksa bukan karena sukarela sehingga sudah tepat penuntut umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor. Uraian secara lengkap tertemu dalam analisis yuridis surat tuntutan. Dengan demikian, dalih atau penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atas yang dikesampingkan. Ya, dilanjutkan yang mulia. Dakwaan, kemudian tabel tuntutan sebagaimana dalam replik ini di halaman 28. Sedang untuk Sekjen tahun 2023 ada penambahan sebesar 30.000 US dollar sehingga menjadi 442 442.765.000 rupiah dan 30.000 US dollar. Uang sejumlah 30.000 US dollar tersebut terbukti di persidangan sebagai uang yang diminta terdakwa dari Kasdi Subagiono, sebagaimana persesuaian dengan barang bukti yang hasil penggeledahan di rumah dinas terdakwa di Widya Chandra. Sedangkan untuk Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2022 terjadi penambahan sehingga menjadi 967 juta rupiah. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Arif Budiman Danuwijaya dan barang bukti nomor 496 yang diperoleh perhitungan untuk tahun 2022 adalah sebesar 967 juta rupiah, bukan 897 juta rupiah. Selanjutnya untuk Dijen Perkebunan tahun 2023 terjadi pengurangan sehingga menjadi 178.981.900 rupiah yang berdasarkan keterangan saksi Andi Nur Alamsyah dan barang bukti nomor 230. Bahwa terhadap saksi diperlihatkan juga barang bukti nomor 230 yang berupa satu lembar printout sebagaimana terlihat di dalam replik ini di halaman 29 serta BAP saksi nomor 18. Sehingga total di tahun 2023 sebesar 178.981.900 rupiah, bukan 215.283.740 rupiah. Sedangkan untuk Dijen Penanaman Pangan di tahun 2022 terjadi pengurangan sehingga menjadi 3.773.886.000 dan berdasarkan keterangan saksi Edi Eko dan Bambang Pemuji pada tanggal 13 Desember 2022 tercatat sharing perjalanan luar negeri Thailand sebesar 150 juta rupiah yang seingat saksi di dalam perjalanan di Thailand tersebut adalah kegiatan Ses Dirjen Tanaman Pangan bukan kegiatan Syahrul Yassin Limpo, sehingga terjadi pengurangan sebesar 150 juta rupiah yang awalnya dalam dakwaan dicantum 3.922.886.000 dikurangi 150 juta rupiah yang menjadi 3.773.886.000. Untuk Dijen Badan Karantina Pertanian di tahun 2020 terjadi pengurangan sehingga menjadi 464.612.000 rupiah yang berdasarkan keterangan saksi Lucy dan Wisnu serta barang bukti nomor 206 sebagaimana tabel di halaman 30 replik ini. Maka jumlah total menjadi 44.269.077.204 rupiah dan hal tersebut sebagaimana diatur dalam KUHP di pasal 186 ayat 4 menyebutkan musyawarah tersebut pada ayat 3 harus diadakan asal berdasarkan surat dakwaan dalam segala sesuatu terbukti dalam pemeriksaan sidang. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan tersebut, putusan pengadilan tidak hanya didasarkan kepada surat dakwaan, tetapi majelis hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, dalih penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Yang ke-11, bahwa penasihat hukum berdalih dugaan uang yang diterima terdakwa berbeda signifikan dengan dugaan penggunaan uang oleh terdakwa dan keluarga terdakwa.
bahwa dalam surat tuntutan penuntut umum menguraikan uang yang diterima terdakwa sebesar 44.269.777.204 sedangkan uang yang digunakan terdakwa dan keluarganya sebesar 40.295.682.844 rupiah. Tanggapan penuntut umum bahwa pertama-tama penuntut umum perlu menegaskan kegagalan penasihat hukum dalam memahami isi surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum, sehingga melalui kesempatan ini penuntut umum akan menyampaikan dengan uraian yang lebih sederhana agar dapat dipahami oleh penasihat hukum. Bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum menguraikan jumlah uang yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara memaksa adalah sebesar 44.269.777.204 rupiah. Dari sejumlah 44.269.777.204 rupiah tersebut, sebagian besar telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, termasuk kepentingan Partai Nasdem sebesar yang seluruhnya berjumlah 40.295.682.844 rupiah. Sebagaimana telah diuraikan secara rinci dalam uraian analisis yuridis dalam surat tuntutan, sedangkan selisih atau sisanya adalah uang yang telah diterima terdakwa meskipun belum digunakan. Bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan para saksi pejabat eselon 1 di Kementan, beserta jajaran yang di bawahnya yang menerangkan bahwa permintaan terdakwa tidak hanya untuk membayarkan atau membelikan kebutuhan pribadi terdakwa dan keluarganya, melainkan juga ada permintaan dalam bentuk uang tunai, baik mata uang asing maupun rupiah. Bahwa bersesuaian pula dengan barang bukti hasil penggeledahan rumah dinas terdakwa yang pada saat itu ditemukan uang miliaran rupiah dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Bahwa meskipun uang selisih sebesar 3.974.094.360 rupiah tersebut belum digunakan oleh terdakwa, namun oleh karena uang tersebut sudah diterima dan dalam penguasaan serta pemilikan terdakwa, maka terdakwa telah dapat disimpulkan memperoleh keuntungan atas uang tersebut. Dengan demikian, dalih penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan. Ke-12, bahwa penasihat hukum berdalih catatan tabel yang dibuat saksi Muhammad Yunus dibuat oleh saksi lain merupakan duplikasi sehingga penghitungannya berbeda. Tanggapan penuntut umum bahwa penasihat hukum berusaha membuat kabur fakta yang sudah terang benderang, tidak seperti yang sering dikatakan dalam persidangan maupun media untuk mencari kebenaran material. Penasihat hukum sengaja membuat pendapat dengan mencampur keterangan maupun tabel antara Muhammad Yunus, Raden Kiki, Mulia Putra, dan Edi Eko. Meskipun jelas keterangan saksi tersebut berdiri sendiri dan diberikan masing-masing. Agar lebih jelas, penuntut umum mengutip tabel dalam BAP dan BB tabel yang dimaksud yang telah ditunjukkan dalam persidangan dengan sebagai berikut, sebagaimana tabel di halaman 32 replik ini, serta halaman 33 serta dan 34. Bahwa berdasarkan tabel tersebut, poin 1 sampai 20 adalah sama dengan tabel 21 hingga 40 dengan jumlah total yang sama, yaitu Rp442.765.000. Jika mengikuti pendapat penasihat hukum, maka jumlah pada tabel 1 hingga 20 jika ditambah dengan tabel 20 hingga 40 seharusnya berjumlah Rp442.765.000 ditambah Rp442.760.000 sehingga menjadi total Rp885.530.000. Namun kenyataan tidak sedemikian karena poin 1 hingga 20 sajalah yang dihitung, sedangkan poin 21 hingga 40 tidak dihitung karena merupakan double pengetikan, namun jumlahnya sama sekali tidak berubah, apalagi bertambah. Dengan demikian jumlah yang berbeda dan bertambah yang didalilkan penasihat hukum adalah hoax atau tidak benar dan tidak berdasar. Hal tersebut juga dijelaskan oleh saksi Aris Andrianto mengenai tabel yang dibuat adalah sesuai dengan tabel yang dicantumkan saksi Muhammad Yunus dalam BAP-nya dan bersesuaian dengan keterangan Raden Kiki yang jumlahnya pun sama persis dengan barang bukti nomor 538 sebagaimana
tabel di halaman 35 replik tersebut. Dan berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yunus, disesuaikan dengan barang bukti tersebut di atas, telah nyata dan terbukti jumlah pengeluaran non-budgeter tahun 2023 di Direktorat Saksi Muhammad Yunus dan Aris Andriatno adalah sama sejumlah Rp442.765.000. Jadi tidak ada yang berbeda, apalagi ditambahkan. Penuntut umum menyarankan penasihat hukum untuk menghitung menggunakan kalkulator agar diperoleh penghitungan yang tepat dan pasti, bukan menghitung menggunakan pikiran sendiri yang tidak jernih sehingga menghasilkan penghitungan yang hayalan. Dan berdasarkan uraian di atas, sama sekali tidak ada penambahan atau duplikasi, melainkan karena ketidakcermatan penasihat hukum dalam memahami alat bukti. Dalih penasihat hukum terdakwa tersebut adalah tidak berdasar dan patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan. 13. Bahwa terdakwa berdalih terkait pidana uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa seharusnya tidak sebesar Rp49.777.204, melainkan hanya sebesar maksimal Rp40.295.682.844. Sebagaimana di uraian penggunaan yang diuraikan penuntut umum atau setidaknya minimal sebesar Rp3.712.746.746 sebagaimana penghitungan penasihat hukum. Tanggapan penuntut umum bahwa mengenai dasar hukum penjatuhan uang pengganti telah diuraikan secara jelas dalam surat tuntutan pada bagian pertanggungjawaban pidana, bahwa penuntut umum telah tetap meminta penjatuhan pidana uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 karena uang dan pembayaran kebutuhan pribadi terdakwa dan keluarganya sebesar jumlah tersebut dapat terjadi atas perintah dan permintaan terdakwa, sehingga uang sebesar Rp44.269.777.204 tersebut seluruhnya adalah uang yang seluruhnya berada dalam kekuasaan terdakwa. Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan untuk apa adalah hal-hal yang berbeda dan sudah berada pada ranah terdakwa yang menguasai uang tersebut, yang mana penggunaan telah diuraikan secara rinci dalam surat tuntutan. Pada intinya, uang tersebut dapat terjadi atas perintah dan permintaan terdakwa, sehingga uang sebesar Rp44.269.777.204 adalah uang yang diperoleh terdakwa dengan cara memeras pejabat Kementan beserta jajaran di bawahnya. Selanjutnya, jika dilihat dari fakta persidangan, penggunaan uang tersebut seluruhnya juga untuk kepentingan terdakwa dan keluarganya, termasuk pemberian sumbangan sembako maupun sumbangan ke ponpes dan tokoh agama. Oleh karena seluruhnya dilakukan atas nama terdakwa dan anak terdakwa itu Indra Junda Tinta melalui Partai Nasdem dan Garnita yang bukan mengatasnamakan Kementan RI. Bahwa dengan pemberian sumbangan-sumbangan terdakwa dan anaknya yang juga telah memperoleh keuntungan dengan posisi terdakwa yang dipertahankan oleh Partai Nasdem sebagai Menteri Pertanian dan Indra Junda Tinta diangkat sebagai anggota DPR RI atas usulan Partai Nasdem, sehingga sudah sepatutnya uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah sebesar uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana, yaitu sebesar Rp44.269.777.204. Bahwa sesuai ketentuan pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Selanjutnya penuntut umum akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan atas diri terdakwa selaku Menteri Pertanian RI. Ketentuan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana diusul pasal 18. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3199 Junto Nomor 20 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara lengkap rumusannya sebagai berikut. Sebagaimana dalam surat replik di halaman 37 dan berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat A besar ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 2001, yaitu dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang
dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat 1 digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Dan pasal 38B besar ayat 2 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 yang menyatakan dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diperoleh bukan karena tidak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi. Dan berdasarkan dalil-dalil dan alasan disampaikan oleh terdakwa dan tim penasihat hukum tersebut, di atas justru terlihat jelas adanya niat jahat atau mensreah terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang juga telah mengakui beberapa penerimaan uang dan pembayaran untuk kepentingan pribadi terdakwa dan keluarganya. Akan tetapi hal tersebut hanyalah merupakan usaha untuk melepaskan diri terdakwa Syahrul Yassin Limpo dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya bersama-sama dengan Kasti Subagiono dan Muhammad Hatta serta Imam Mujahidin Fahmi. Terdakwa juga menjadikan bawahannya yaitu Kasti Subagiono selaku Sekjen Kementan yang dianggapnya sebagai bemper atau pelindung atas benar atau salahnya suatu arahan atau perintah terdakwa Syahrul Yassin Limpo dan melemparkan kesalahannya kepada jajaran pejabat dan pegawai lainnya di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia atau dengan kata lain mengkambing hitamkan pihak lain. Semua dalil atau alasan pembelaan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum persidangan dan bukanlah termasuk sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dari terdakwa Syahrul Yassin Limpo, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Bahwa oleh karena itu, kami penuntut umum bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 28 Juni 2024 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan. Selanjutnya, kami penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Demikian jawaban atau replik penuntut umum yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan pidana. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana agar harmoni dalam pencarian kebenaran ini tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai, sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Adil senantiasa memberikan hikmah dan kebijaksanaan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 8 Juli 2024. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani oleh Ihsan Fernandi, Mayor Simanjuntak, Mas Mudi, Richard Manopaung, Peggy Indra, Erlangga Jaya Negara, Pak Lupi Wiryawan dan Muhammad Hadi. Demikian Majelis Hakim yang mulia. Silakan dilanjutkan. Dilanjutkan. Kasih dia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjutkan. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk Keadilan. Jawaban penuntut umum, replik atas pembelaan pledoi terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 22 Pit/TPK/2004 PN Jakarta Pusat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Muhammad Hatta. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan proses persidangan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan jawaban replik atas pembelaan pledoi terdakwa Muhammad Hatta maupun tim penasihat hukum terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 8 Juli 2024. Sesuai dengan pasal 182 ayat 1 huruf B, C KUHP yang menerangkan dianggap dibacakan. Ya, langsung ke inti ya, inti yang. Inti aja. Baik Yang Mulia. Langsung. Yang kedua, jawaban terhadap pembelaan pledoi Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati. Bahwa 1. Terhadap pembelaan terdakwa Muhammad Hatta yang menyatakan prosedur masuk Kementerian Pertanian dengan resmi dan benar walaupun sebelum terdakwa pernah kenal dengan Syahrul Yassin Limpo sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.
tanggapan penuntut umum bahwa terkait dengan alasan yang menyatakan terdakwa Muhammad Hatta masuk ke Kementerian Pertanian dengan resmi dan benar hanya merupakan pembelaan diri saja dengan menunjukkan untuk memenuhi syarat formil administrasi untuk dapat diangkat sebagai dari sebelum pegawai di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pegawai di Kementerian Pertanian hingga akhirnya diangkat oleh Syahrul Yassin Limpo untuk menduduki jabatan eselon 2, yaitu pada tahun 2020 menjadi PJ Direktur Pupuk dan Pestisida dan kemudian pada tahun 2023 menjadi Direktur Alat Mesin Pertanian. Padahal pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Panji Haryanto, Momen Rusmono, Maman Suherman, Abdul Hafidz, Ahmad Musapak, dan Kasdi Subagiono yang menjelaskan terdakwa Muhammad Hatta merupakan orang kepercayaan dari Syahrul Yassin Limpo sebagaimana telah penuntut umum uraikan secara jelas dan lengkap pada halaman 1301 sampai dengan halaman 1303 dalam surat tuntutan sehingga tidak perlu penuntut umum sampaikan dan jelaskan kembali. Dengan demikian, dalil atau alasan terdakwa tersebut tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya disampingkan. 2. Terhadap pembelaan terdakwa Muhammad Hatta yang menyatakan Muhammad Hatta hanya sebagai yang disuruh atasan untuk mengantar uang dan lainnya ke pihak lainnya dan hanya meneruskan pesan permintaan dari Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. Tanggapan penuntut umum bahwa kedudukan terdakwa Muhammad Hatta bukan berkedudukan sebagai orang yang disuruh melakukan, akan tetapi sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah penuntut uraikan secara jelas dan lengkap pada halaman 1464 sampai dengan halaman 1471 dalam surat tuntutan, yang pada pokoknya telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara terdakwa Muhammad Hatta dan Syahrul Yassin Limpo, Kasdi Subagiono, dan Imam Mujahidin Fahmi. Terdakwa Muhammad Hatta juga senyata-nyata telah mengetahui dan menginsapi perbuatannya bersama-sama dengan Syahrul Yassin Limpo adalah untuk menguntungkan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. Bahwa perbuatan terdakwa Muhammad Hatta sebagai orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo untuk memenuhi semua permintaan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan bukti percakapan chat WhatsApp Ahmad Musapak yang menggunakan nomor HP 085347258451 dengan Muhammad Hatta yang menggunakan nomor HP 081141991111 dengan aplikasi WhatsApp yang telah ditunjukkan di persidangan yang termuat lengkap dalam surat tuntutan pidana yang salah satunya sebagai berikut. Percakapan tersebut dilakukan pada tanggal 9 November 2020. Dianggap dibacakan WhatsApp-nya bahwa penuntut umum telah diuraikan dalam jawaban sebelumnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam surat tuntutan. Kedudukan terdakwa Muhammad Hatta merupakan orang turut serta melakukan tindak pidana, bukan orang yang telah disuruh melakukan tindak pidana. Terdakwa Muhammad Hatta bukan tidak mengetahui atas permintaan Syahrul Yassin Limpo, melainkan terdakwa Muhammad Hatta telah secara sadar dan menginsapi serta mengetahui permintaan uang dari Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya maupun merupakan perbuatan yang tidak benar dan dilarang. Dengan demikian, maka dalil pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak. 3. Terhadap pembelaan terdakwa Muhammad Hatta yang menyatakan peran Imam Mujahidin justru yang lebih besar dari Muhammad Hatta, tidak pernah memaksa tapi disuruh oleh Imam Mujahidin yang menyatakan grup chat WhatsApp saya ganti kalian dibuat karena Muhammad Hatta pernah dimarahi oleh Imam Mujahidin. Tanggapan penuntut umum bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Muhammad Hatta dan Imam Mujahidin Fahmi merupakan sama-sama orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo yang bersama-sama dengan Syahrul Yassin Limpo mewujudkan perbuatan tindak pidana korupsi sehingga tidak dapat dinyatakan peran Imam Mujahidin Fahmi lebih besar dari terdakwa Muhammad Hatta. Terdakwa Muhammad Hatta maupun Imam Mujahidin Fahmi masing-masing mempunyai peran sebagaimana arah dan pengetahuan Syahrul Yassin Limpo sehingga tindak pidana dapat terwujud dengan sempurna. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan bahwa terdakwa Muhammad Hatta dan Imam Mujahidin Fahmi merupakan representasi dari Syahrul Yassin Limpo, di mana terdakwa Muhammad Hatta merupakan orang kepercayaan dari Syahrul Yassin Limpo sejak tahun 2008
ketika Syahrul Yassin Limpo masih menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan hingga Syahrul Yassin Limpo diangkat menjadi Menteri Pertanian di tahun 2019. Terdakwa Muhammad Hatta kesehariannya selalu berada di dekat Syahrul Yassin Limpo, padahal bukan merupakan ajudan. Kedudukan Imam Mujahidin Fahmi secara struktural bukan merupakan atasan dari terdakwa Muhammad Hatta. Begitu juga dengan terdakwa Muhammad Hatta bukanlah orang yang berada dalam pengampunan, melainkan orang yang telah dewasa dan berpendidikan tinggi, yaitu sarjana strata 3, yang dapat sadar dan menginsafi perbuatannya, sehingga tidaklah benar kalau terdakwa Muhammad Hatta merupakan orang yang disuruh, melainkan terdakwa Muhammad Hatta memiliki kedudukan sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Bahwa berdasarkan bukti elektronik percakapan WhatsApp antara Muhammad Hatta dengan Merdian Trihadi sebagai berikut, halaman 5 dalam replik ini dianggap dibacakan. Selanjutnya, bahwa terhadap pembelaan terdakwa Muhammad Hatta yang menyatakan terdapat grup WhatsApp saya ganti kalian justru menunjukkan bahwa memang ada ancaman-ancaman pencopotan jabatan atau pergantian jabatan adalah hal yang sudah menjadi rahasia umum di Kementerian RI apabila bawahan tidak mau mengikuti perintah atasan, yaitu Syahrul Yassin Limpo, yang disampaikan melalui Imam Mujahidin Fahmi, meskipun perintah tersebut adalah perintah yang bersifat melawan hukum. Hal ini juga diakui oleh terdakwa Muhammad Hatta bahwa nama grup WhatsApp saya ganti kalian dilakukan setelah terdakwa Muhammad Hatta dimarahi oleh Imam Mujahidin Fahmi yang merupakan representasi orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo dan sebagai orang kepercayaan Syahrul Yassin Limpo untuk meneruskan dan melaksanakan perintah dan permintaan Syahrul Yassin Limpo. Bahwa berdasarkan bukti elektronik berupa percakapan grup WhatsApp dengan nama saya ganti kalian di halaman 6 dianggap dibacakan. Dengan demikian, maka dalih pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak. Dilanjutkan. Izin melanjutkan Ketua Majelis. Dana tidak ada digunakan dan tidak akan menerima uang 1 miliar dari Arif Sofyan yang terima merupakan dari Rarasati. Tanggapan penuntut umum bahwa dalil terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan para saksi yang menyerahkan uang kepada terdakwa maupun yang melakukan pembayaran kebutuhan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya, yang mana pada saat itu terdakwa tidak pernah mau mendatangani tanda terima. Selain itu terdakwa juga tidak pernah mendatangi surat pertanggungjawaban resmi atau SPPD setelah menerima uang ataupun setelah melakukan pembayaran. Bahwa berdasarkan pengalaman terdakwa sebagai pegawai negeri, apalagi terdakwa pernah menjadi kepala biro umum, pasti mengetahui pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik. Apabila terdakwa dana tersebut adalah dana yang resmi, seharusnya terdakwa mendatangani SPPD sebagai bentuk pertanggungjawaban atau setidaknya mau mendatangani tanda terima. Namun kenyataannya terdakwa sendiri dalam persidangan mengaku tidak pernah mendatangani apapun pada saat menerima uang maupun saat melakukan pembayaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengetahui uang tersebut adalah uang non-budgeter yang berasal dari sharing eselon para pejabat Kementan RI. Berupa penerimaan uang dan pembayaran untuk kepentingan pribadi Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya. Akan tetapi, pembelaan terdakwa Muhammad Hatta hanyalah dinyatakan sebagai sekedar menjalankan perintah atasan, yaitu Syahrul Yassin Limpo dan Kasti Subagiono dengan tujuan untuk melepaskan diri terdakwa Muhammad Hatta dari kesalahan dan bertanggung jawab pidana atas perbuatannya. Semua dalil dan alasan pembelaan terdakwa Muhammad Hatta tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan bukanlah termasuk sebagai alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Bahwa oleh karena ini kami penuntut umum bersikap tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 28 Juni 2024 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan. Selanjutnya, kami penuntut umum memohon kepada majelis yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan tuntutan sebagaimana surat tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Demikian jawaban atau replik penuntut umum yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan pidana. Semoga yang mulia majelis hakim yang mengadili perkara ini tetap teguh, arif dan bijaksana agar harmoni dalam mencari kebenaran ini tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai.
sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Adil senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 8 Juli 2024, penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Tertangga Iksan Fernandes, Mer Simanjuntak, Mas Mudi, Richard Martong, Sengki Indra, Erlangga Jaya Negara, Palu Pingguriawan, Muhammad Hadi. Baik, dilanjutkan yang terakhir ya, saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk Keadilan, jawaban penuntut umum atau replik atas pembelaan, pledoi terdakwa dan tim penasihat hukum dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 22/Pitsus-TPK 2024 PNJK JKT-PST di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas terdakwa Kasdi Subagiono. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur karena Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat melaksanakan proses persidangan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami penuntut umum untuk menyampaikan jawaban atau replik atas pembelaan pledoi terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa yang telah disampaikan pada persidangan hari Jumat tanggal 5 Juli 2024. Atas dasar hak yang diberikan oleh undang-undang yang dicantumkan pada replik ini, maka perkenankanlah kami menyampaikan jawaban atau tanggapan sanggahan atas pembelaan yang telah disampaikan oleh terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa. Jawaban kami atas nota pembelaan atau pledoi terdakwa dan tim penasihat hukum ini merupakan satu kesatuan dengan tuntutan pidana yang telah kami sampaikan pada sidang-sidang sebelumnya. 2. Jawaban terhadap pembelaan atau pledoi. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati. Setelah kami membaca dan mencermati sebagian besar dalil-dalil atau alasan yang diuraikan dalam nota pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa, bahwa sebagian besar terdapat kesamaan antara materi pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono dengan materi pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa, dan keduanya harus dipandang sebagai satu kesatuan. Sehingga pada kesempatan ini, jawaban yang kami sampaikan tidak dibuat secara terpisah, namun sekaligus menjawab keduanya. Bahwa dalil-dalil jawaban dan tanggapan kami atas nota pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa pada pokoknya sebagai satu kesatuan dengan surat tuntutan nomor TUT 56/01.01.04/06/2024 yang telah kami bacakan pada persidangan hari Jumat tanggal 28 Mei 2024. Namun ada beberapa poin materi pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa yang perlu kami jawab dan tanggapi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Pembelaan terdakwa Kasdi Subagiono maupun tim penasihat hukum terdakwa. 1. Terdakwa Kasdi Subagiono yang bertugas sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kementerian Pertanian pada sejak bulan Mei 2021 yang hanya meneruskan perintah dari Syahrul Yassin Limpo untuk memenuhi kebutuhan operasional Syahrul Yassin Limpo, keluarganya, Partai Nasdem, dan lain-lain yang tidak ada anggaran di Kementan. Maka terdakwa Kasdi Subagiono bersama Imam Mujahidin Fahmid dan Muhammad Hatta memberitahukan perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut kepada para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan untuk mengumpulkan uang non-budgeter. Tanggapan penuntut umum bahwa dalil atau alasan tersebut tidak dapat diterima dan hanya pembelaan diri saja, karena perintah tersebut bukanlah perintah jabatan yang sah, akan tetapi adalah perintah jabatan yang tidak sah, sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat 2 KUHP, yang menyatakan perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat yang baik mengira bahwa perintah diberikan wewenang dan pelaksananya dalam lingkungan pekerjaannya. Sebagaimana kami sudah uraikan dalam bab analisa yuridis surat tuntutan, maka seharusnya terdakwa Kasdi Subagiono dengan pengalaman puluhan tahun sebagai pejabat karir di Kementerian Pertanian dengan jabatan terakhir tertinggi sebagai Sekjen Kementerian Pertanian sudah mengetahui seluruh ketentuan hukum administrasi dan keuangan di Kementerian Pertanian, serta aturan penggunaan anggaran di masing-masing satuan kerja eselon 1, serta apa saja hal-hal yang bertentangan dengan hukum sehingga terdakwa Kasdi Subagiono mengetahui dan sadar bahwa perintah Syahrul Yassin Limpo tersebut bersifat melawan hukum, berupa penyalahgunaan kekuasaan Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian yang ditujukan untuk kepentingan pribadi Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya serta diri terdakwa.
Kesimpulan bahwa terdakwa Kasdi Subagiono sudah sepatutnya mengetahui dan menyadari bahwa seluruh perbuatannya bersama dengan Syahrul Yassin Limpo, Muhammad Hatta, dan Muhammad Mujahidin Hamid yang memaksa para pejabat eselon 1 beserta jajaran di bawahnya pada Kementan RI adalah perbuatan yang melawan hukum berupa penyalahgunaan kekuasaan Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian untuk memberikan uang dan melakukan pembayaran keperluan pribadi Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya beserta kegiatan lainnya untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo secara langsung maupun tidak langsung menguntungkan Syahrul Yassin Limpo dan keluarganya serta diri terdakwa Kasdi Subagiono sendiri dalam mempertahankan jabatannya. Fakta hukum ini jelas membuktikan adanya unsur kesalahan yang melekat pada batin terdakwa Kasdi Subagiono, yakni berupa kesalahan sebagai maksud, yaitu kesengajaan untuk mencapai sesuatu tujuan bersama merupakan tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Undang-Undang Tipikor, sehingga terdakwa seharusnya mengetahui ketercelaan dan dari perbuatan tersebut. Bahwa oleh karena itu kami penuntut umum bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada tanggal 28 Juni 2024 dan nota pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan. Selanjutnya kami penuntut umum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan pidana penuntut umum yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Demikian jawaban replik penuntut umum yang merupakan satu kesatuan dengan surat tuntutan yang pidana. Semoga Yang Mulia Majelis Hakim mengadili perkara ini tetap teguh, arif, dan bijaksana agar harmoni dalam pencarian kebenaran ini tetap terjaga hingga persidangan perkara ini usai. Sehingga hukum benar-benar akan menjadi sarana pencapaian tujuan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan yang Maha Adil senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kita semua. Jakarta, 8 Juli 2024, ditandatangani oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Selesai. Baik ya, demikian. Limpo. Fakta ini nampak pada saat kejadian saat kunjungan Syahrul Yassin Limpo dapat menyiapkan uang sebagaimana keinginan Syahrul Yassin Limpo. Atas hal tersebut, Syahrul Yassin Limpo kemudian menyuruh Subagiono menegur Momen Rusmono dengan berkata, sebaiknya Pak Sekjen tidak perlu mengikuti atau menampingi kegiatan Pak Menteri seperti kunjungan kerja kecuali atas saran. 6. Terdakwa Kasdi Subagiono tidak ada niat korupsi karena semua sehingga pertanggungjawaban pidana tidak ada pada diri terdakwa Kasdi Subagiono dan sekedar meneruskan oleh tim penuntut umum dari KPK ya. Atas replik ini atau tanggapan terhadap nota pembelaan saudara sebagaimana yang sudah dijadwalkan ya, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saudara untuk menyusun duplik atau menanggapi terhadap replik yang barusan dibacakan oleh penuntut umum dalam waktu 1 hari ya. Sudah terjadwal hari Selasa besok ya, tanggal 9 Juli 2024. Sekitar jam 3 ya. Jam 3 ya, Mulia. Ya, jam 3. Baik. Terhadap ini masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau diserahkan aja dulu. Ya, silakan. Aslinya ya? Asli? Asli semua ya? Asli semua? Oke. Ini Muhammad Hatta. Tolong soft copy-nya ya diserahkan ke panitera pengganti ya. Baik, masing-masing sudah menerima ya. Cukup ya. Dari tim penasihat hukum ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Jadi jadwal kita sesuai jadwal kita sudah sesuai ya untuk duplik hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 jam 3 ya. Jam 3 sesuai jadwal jam 3, jadi jangan ada yang terlambat lagi ya kayak tadi. Demikian sidang dinyatakan selesai dan ditutup.
Isinya apa?